Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryanti, NIM K1A120056, kelas Podcast B 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan pelajar di masa pandemi. Permasalahan yang dialami pelajar diantaranya adalah: pertama, tidak memahami materi yang disampaikan karena kondisi sinyal dan juga keterbatasan media yang ada. Bahkan tidak sedikit yang kebingungan memahami materi yang diajarkan. Selain tidak memahami apa yang disampaikan, pelajar mengeluhkan jumlah tugas yang cukup banyak dibandingkan dengan pembelajaran secara luring atau tatap muka. Bahkan, beberapa guru lebih sering memberikan tugas dibandingkan menjelaskan materi pelajaran. Hal ini hampir terjadi di semua jenjang pendidikan. Bagi orang yang mampu bisa saja memahami materi yang ada, namun bagi orang yang tidak mampu harus berusaha lebih keras agar tidak ketinggalan pelajaran. Selanjutnya, sarana pendidikan yang belum siap. Poin pertama, tidak sedikit pelajar yang kekurangan akses internet dan setiap pembelajaran melalui media sosial ataupun menggunakan video tatap muka. Hampir semua pelajar baik di perkotaan ataupun pelosok mengalami hal ini. Akses internet di perkotaan sangat bagus, namun tidak sedikit pelajar yang tidak mampu membeli kuota internet yang mencukupi. Apalagi jika materi pembelajaran harus mengunduh sejumlah video ataupun melakukan video tatap muka dalam waktu yang cukup lama. Untuk daerah pedesaan, pegunungan, dan juga daerah terluar mengalami kekurangan akses internet berupa jaringan. Terkadang hanya ada satu provider yang tersedia dan harga kuotanya cukup mahal bagi seorang pelajar. Bahkan beberapa pelajar yang harus mencari jaringan internet yang murah dengan cara naik atau turun gunung. Belum lagi, tidak sedikit daerah di Indonesia yang belum maksimal memiliki jaringan internet. Poin kedua, selain dua masalah di atas, ada satu lagi permasalahan belajar daring bagi pelajar, yaitu tidak memiliki sarana untuk belajar daring, seperti telepon pintar ataupun laptop, atau alat lainnya sebagai penunjang pendidikan. Bahkan, di beberapa media sempat viral terkait anak yang tidak memiliki peralatan belajar daring hingga ia lebih memilih datang ke sekolah dan belajar bersama gurunya sendirian. Tentu ini harus menjadi evaluasi bersama seluruh pihak. Belum lagi ada orang tua yang nekat mencuri agar anaknya tetap bisa mengikuti belajar daring. Mirisnya, orang tua tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan dinyatakan bersalah. Ini menjadi permasalahan yang cukup serius di bidang pendidikan saat masa pandemi ini. Dan selanjutnya, dampak yang terjadi. Faktor yang menghambat efektivitas pembelajaran daring seperti penguasa teknologi yang masih rendah, keterbatasan sarana dan prasarana, jaringan internet, dan biaya. Hal-hal yang perlu dipahami dan disadari oleh stakeholder pendidikan, yaitu orang tua, guru, sekolah, dan pemerintah. Selanjutnya, solusi yang dapat mengurangi frekuensi permasalahan pelajar. Poin pertama, pelajar atau mahasiswa membentuk kelompok belajar dan bisa belajar bersama dalam lingkungan RT atau tempat tinggal setempat. Tentu dengan memenuhi protokol kesehatan. Belajar bersama di lingkungan RT dapat berjalan seperti di sekolah. Konsepnya, bagi pelajar tingkat SMP dan SMA bisa berbagi penjelasan bersama terkait suatu materi. Misalnya pelajaran matematika, pelajar bisa saling berbagi rumus dan juga berbagi cara menjawab agar dapat memahami materi yang diberikan oleh guru di sekolah, ataupun dengan dibimbing oleh mahasiswa yang ditinggal di sekitar lingkungan tersebut. Bisa juga untuk tingkat dasar juga demikian. Poin yang kedua, pemasangan WiFi untuk mengirit biaya kuota. Hal ini sudah dilakukan di beberapa tempat. Jika satu orang pelajar bisa menggunakan kuota internet sebanyak 40-50 GB per bulan dengan harga Rp75.000-Rp200.000, maka akan lebih irit jika kolektif dengan memasang WiFi. Misalnya, biaya pembayaran WiFi sekitar Rp300 per bulan dengan kuota unlimited dan bisa terhubung dengan 10 pelajar sekaligus. Maka biaya yang dikeluarkan satu orang pelajar akan lebih murah, yaitu sebanyak Rp30.000 per bulan. Itulah penjelasan
dari saya tentang pendidikan dan permasalahan pelajar di masa pandemi. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.